Sebuah rudal anti kapal meluncur dari pantai Yaman, menembus langit dengan kecepatan luar biasa. Para ahli angkatan laut di seluruh dunia terkejut melihat kemampuan teknologi yang tidak pernah mereka perkirakan sebelumnya. Laut Merah yang selama berabad-abad menjadi jalur perdagangan vital dunia, kini menjadi saksi bisu pertempuran teknologi modern. Kapal-kapal besar dengan sistem pertahanan canggih ternyata tidak sepenuhnya kebal dari ancaman baru ini. Yaman, sebuah negara yang telah menghadapi berbagai tantangan selama bertahun-tahun, kini menunjukkan kemampuan militer yang mengejutkan. Rudal anti kapal buatan lokal mereka berhasil menembus berbagai lapisan pertahanan modern. Para insinyur Yaman telah bekerja keras mengembangkan sistem persenjataan dengan sumber daya yang sangat terbatas. Hasil kerja keras mereka kini menjadi bahan kajian serius di kalangan akademisi pertahanan internasional. Teknologi rudal anti kapal bukan hal baru dalam sejarah peperangan modern. Namun, apa yang ditunjukkan Yaman membawa dimensi baru dalam pemahaman kita tentang perang asimetris. Rudal yang digunakan memiliki kemampuan manuver yang sangat tinggi di fase akhir penerbangan. Sistem pemandu yang canggih memungkinkan rudal menghindari berbagai upaya intersepsi. Kapal perang modern dilengkapi dengan sistem pertahanan berlapis yang sangat mahal. Ironisnya, rudal dengan biaya produksi jauh lebih rendah mampu menciptakan ancaman serius bagi kapal-kapal tersebut. Analisis para pakar menunjukkan bahwa rudal Yaman menggunakan kombinasi teknologi pemandu radar aktif dan inframerah. Kombinasi ini membuat rudal sangat sulit untuk dikelabui oleh sistem pertahanan elektronik. Sejarah pengembangan rudal di Yaman dimulai sejak beberapa dekade lalu. Kemampuan teknis yang terakumulasi selama bertahun-tahun kini membuahkan hasil yang mencengangkan. Banyak negara maju yang menghabiskan miliaran dolar untuk sistem pertahanan mereka. Namun, Yaman membuktikan bahwa inovasi tidak selalu membutuhkan anggaran raksasa. Laut Merah menghubungkan Laut Mediterania dengan Samudra Hindia melalui terusan Suez. Jalur ini mengangkut sekitar 12% perdagangan global setiap tahunnya. Gangguan di jalur ini berdampak langsung pada ekonomi dunia. Kapal tangkar dan kapal kontainer raksasa melewati perairan ini setiap hari. Keamanan jalur pelayaran ini menjadi kepentingan bersama seluruh komunitas internasional. Situasi terkini telah membuat banyak perusahaan pelayaran mempertimbangkan rute alternatif. Para ahli strategi maritim kini harus memikirkan ulang doktrin pertahanan laut mereka. Kemampuan rudal anti kapal Yaman telah mengubah perhitungan strategis di kawasan. Konsep penguasaan laut tradisional menghadapi tantangan baru yang signifikan. Biaya asuransi pengiriman melalui Laut Merah meningkat drastis dalam beberapa bulan terakhir. Peningkatan ini mencerminkan penilaian risiko yang dilakukan oleh industri asuransi global. Dampak ekonomi dari situasi ini dirasakan oleh konsumen di seluruh dunia. Teknologi rudal jelajah anti kapal telah berkembang pesat sejak Perang Dunia Kedua. Dari rudal sederhana hingga sistem canggih dengan kecerdasan buatan, evolusinya sangat dramatis. Yaman berhasil menggabungkan berbagai teknologi ini dalam platform yang efektif. Rudal anti kapal modern bekerja dengan prinsip yang cukup kompleks namun elegan. Pada fase awal peluncuran, rudal menggunakan booster untuk mencapai ketinggian dan kecepatan optimal. Setelah itu, sistem pemandu mengambil alih untuk mengarahkan rudal ke target. Fase terminal adalah yang paling kritis, di mana rudal melakukan manuver untuk menghindari pertahanan. Sistem pertahanan kapal perang modern terdiri dari beberapa lapisan yang bekerja secara terintegrasi. Lapisan pertama adalah sistem radar jarak jauh yang mendeteksi ancaman dari kejauhan. Lapisan kedua melibatkan rudal penangkis yang berusaha menjatuhkan rudal penyerang. Lapisan terakhir adalah sistem senjata jarak dekat seperti Phalanx atau Goalkeeper. Keberhasilan rudal Yaman menembus pertahanan ini menunjukkan beberapa kemungkinan menarik. Pertama, rudal mungkin memiliki profil radar yang sangat rendah sehingga sulit dideteksi. Kedua, kemampuan manuver di fase akhir membuat intersepsi menjadi sangat sulit. Ketiga, saturasi serangan dengan multiple rudal dapat membebani sistem pertahanan. Para insinyur Yaman menunjukkan kreativitas luar biasa dalam kondisi yang sangat terbatas. Mereka berhasil memodifikasi dan meningkatkan kemampuan sistem persenjataan yang ada. Pengetahuan teknis ini diwariskan dan dikembangkan dari generasi ke generasi. Hasilnya adalah kemampuan yang membuat banyak pihak terkejut. Yaman memiliki sejarah panjang dalam hal ketahanan dan adaptasi terhadap tantangan. Masyarakatnya telah menghadapi berbagai kesulitan dengan tekad yang luar biasa. Kemampuan militer yang ditunjukkan adalah cerminan dari semangat pantang menyerah ini. Dunia kini melihat Yaman dengan perspektif yang berbeda. Video ini dibuat berdasarkan riset dan sumber-sumber yang tersedia.
Tujuannya adalah untuk memberikan informasi, bukan untuk mendukung atau menentang posisi politik manapun. Komunitas intelijen berbagai negara kini aktif menganalisis kemampuan Yaman secara mendalam. Mereka berusaha memahami bagaimana teknologi ini dikembangkan dan apa implikasinya. Laporan-laporan rahasia beredar di kalangan pembuat kebijakan pertahanan. Banyak asumsi lama yang kini harus direvisi berdasarkan bukti baru. Industri pertahanan global merespons dengan mengembangkan sistem pertahanan baru yang lebih canggih. Anggaran penelitian dan pengembangan untuk pertahanan rudal meningkat signifikan. Perusahaan-perusahaan pertahanan besar berlomba menciptakan solusi yang lebih efektif. Namun, perlombaan teknologi ini seperti tidak ada ujungnya. Kapal perang modern adalah aset yang sangat mahal, dengan biaya mencapai miliaran dolar per unit. Setiap kapal dilengkapi dengan ratusan personel terlatih yang membutuhkan tahun untuk disiapkan. Kerusakan atau kehilangan kapal tidak hanya berdampak finansial, tetapi juga strategis. Rudal yang relatif murah dapat mengancam investasi pertahanan yang sangat besar. Konsep perang asimetris telah lama dipelajari di akademi militer di seluruh dunia. Namun, apa yang terjadi di Laut Merah memberikan pelajaran praktis yang sangat berharga. Kekuatan yang lebih kecil dapat menciptakan dampak strategis yang signifikan dengan teknologi tepat guna. Paradigma kekuatan militer tradisional kini menghadapi tantangan serius. Negara-negara pesisir di seluruh dunia kini memperhatikan perkembangan ini dengan seksama. Banyak yang mulai mempertimbangkan untuk mengembangkan kemampuan serupa. Transfer teknologi dan pengetahuan menjadi isu sensitif dalam hubungan internasional. Lanskap keamanan maritim global berpotensi berubah secara fundamental. Para pelaut komersial yang melewati Laut Merah menghadapi situasi yang menantang. Mereka harus mengandalkan perlindungan dari kapal perang yang berpatroli di kawasan. Komunikasi dan koordinasi menjadi sangat penting untuk keselamatan pelayaran. Banyak pelaut yang merasa cemas namun tetap menjalankan tugas mereka dengan profesional. Dampak ekonomi dari situasi ini mulai terasa di berbagai belahan dunia. Harga pengiriman barang meningkat karena biaya asuransi dan rute alternatif yang lebih panjang. Waktu pengiriman menjadi lebih lama untuk barang-barang yang biasanya melewati Laut Merah. Konsumen akhir menanggung sebagian dari peningkatan biaya ini. Upaya diplomatik terus dilakukan untuk mencari solusi damai terhadap situasi yang kompleks ini. Berbagai pihak berusaha membuka saluran komunikasi untuk mengurangi ketegangan. Organisasi internasional memantau situasi dengan cermat dan mengeluarkan pernyataan. Namun, solusi jangka panjang membutuhkan penyelesaian akar masalah yang lebih dalam. Para akademisi keamanan maritim kini sibuk menulis analisis dan makalah tentang fenomena ini. Konferensi-konferensi internasional membahas implikasi strategis dari perkembangan terkini. Kurikulum di sekolah pertahanan mulai memasukkan studi kasus tentang situasi Laut Merah. Pengetahuan terus berkembang seiring dengan perkembangan situasi di lapangan. Teknologi drone juga menjadi bagian dari kemampuan militer Yaman yang patut dicatat. Kombinasi rudal dan drone menciptakan tantangan yang lebih kompleks bagi sistem pertahanan. Integrasi berbagai platform ini menunjukkan tingkat kecanggihan operasional yang tinggi. Adaptasi dan inovasi terus dilakukan untuk menghadapi berbagai tantangan. Masyarakat internasional memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga keamanan jalur pelayaran global. Kerjasama multilateral diperlukan untuk mengatasi tantangan yang bersifat transnasional. Keseimbangan antara keamanan dan kepentingan ekonomi harus dicari dengan bijaksana. Semua pihak perlu berkontribusi untuk mencapai stabilitas yang berkelanjutan. Yaman sebagai bangsa telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa sepanjang sejarahnya. Kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi adalah karakteristik yang patut diapresiasi. Terlepas dari kompleksitas situasi, pencapaian teknis mereka layak untuk dipelajari. Dunia dapat belajar banyak dari semangat dan determinasi rakyat Yaman. Masa depan keamanan maritim akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang terus berubah. Negara-negara perlu berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk tetap relevan. Kerjasama internasional dalam bidang keamanan maritim menjadi semakin penting. Hanya dengan pendekatan kolektif, tantangan-tantangan ini dapat diatasi dengan efektif. Apa yang kita saksikan di Laut Merah adalah bagian dari transformasi besar dalam peperangan modern. Teknologi yang dulunya hanya dimiliki negara-negara maju kini dapat diakses lebih luas. Implikasi dari demokratisasi teknologi militer ini masih terus dikaji. Satu hal yang pasti, lanskap keamanan global tidak akan pernah sama lagi.